Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas C14 akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah Statistika Industri mengenai two-way ANOVA, analisis variansi dua faktor. Sebelum menuju ke pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 10 anggota, antara lain Ariski Atorik, nomor induk mahasiswa 352410894. Selanjutnya ada Abimanyu, nomor induk mahasiswa 352410898. Setelah itu ada Aisyah Kintarani, nomor induk mahasiswa 352410899. Selanjutnya ada Gustomi Nugroho, nomor induk mahasiswa 352410901. Selanjutnya ada Ivan Wirianto, nomor induk mahasiswa 352410891. Setelah itu ada Muhammad Maulana Arifin Ilham, nomor induk mahasiswa 352410896. Selanjutnya ada Noval Yuda Permesta, nomor induk mahasiswa 352410903. Selanjutnya ada Satria Putra Pamukas, nomor induk mahasiswa 352410897. Setelah itu ada Tio Pratama, nomor induk mahasiswa 352410892. Dan yang terakhir ada Tio Rasid Maulana, nomor induk mahasiswa 352411082. Untuk selanjutnya, pemaparan materi akan dipaparkan oleh Ariski Atorik. Faktor ANOVA disebut juga dengan ANOVA dua jalur atau analisis variasi dua faktor. ANOVA dua jalur memiliki perbedaan dibanding ANOVA satu jalur. Perbedaannya adalah pada jumlah variabel independen. Pada ANOVA satu jalur hanya ada satu variabel independen, sementara pada ANOVA dua jalur ada dua atau lebih variabel independen. Width dan Width 2017.2 340. Jumlah dan pengujian ANOVA dua jalur ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Misalnya, seorang manajer teknik menguji apakah ada pengaruh antara jenis pelumas yang digunakan pada roda pendorong dengan kecepatan roda pendorong terhadap hasil pengayaman sebuah karung plastik pada mesin sirkular. Untuk penjelasan selanjutnya akan diterangkan oleh Muhammad Maulana Arifin Ilham. Untuk bagian slide ini saya akan menjelaskan bahwasanya ANOVA memiliki dua jalur yang digunakan bila sumber keragaman yang terjadi tidak hanya karena satu faktor atau perlakuan. Faktor lain yang mungkin menjadi sumber keragaman respon juga harus diperhatikan. Faktor ini bisa berupa perlakuan lain yang sudah terkondisikan. Pertimbangan memasukkan kedua faktor sebagai sumber keragaman ini perlu bila faktor itu dikelompokkan, sehingga keragaman antar kelompok sangat besar, tetapi kecil dalam kelompoknya sendiri. Pengujian ANOVA dua jalur mempunyai beberapa asumsi, diantaranya 1. Populasi yang diuji berdistribusi normal. Yang kedua, varians atau ragam dan populasi yang diuji sama. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria Putra Pamukas. Beberapa persyaratan untuk ANOVA dua jalur
Triola 2018 645 sebagai berikut. A. Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. B. Populasi memiliki varian yang sama. C. Sampel merupakan simple random sampel dari data kuantitatif. D. Sampel independen satu sama lain atau prosedur ini tidak dapat diterapkan pada sampel yang tidak independen. E. Nilai sampel dikategorikan pada dua jalur atau dasar dinamakan sebagai metode ANOVA dua jalur. F. Memiliki jumlah sampel yang sama atau disebut sebagai balanced design. Martin and Bridgman 2012-236 menyatakan bahwa ada 3 asumsi yang dipenuhi untuk uji ANOVA 2 jalur. 1. Normality. 2. Homogeneity of variance. 3. Independence of observation. Dalam analisis variance, 2 jalur memiliki variabel kolom dan variabel baris. Dengan demikian akan diperoleh interaksi antar kolom dengan baris. Analisis varian 2 jalur dengan menggunakan data yang dikategorikan menurut 2 faktor yang berbeda. 1 faktor digunakan untuk mengatur data sampel dalam baris yang berbeda. Sedangkan faktor lainnya digunakan untuk mengatur data sampel dalam kolom yang berbeda. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Tio Pratama. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dua jenis ANOVA. ANOVA pertama yaitu ANOVA 2 jalur tanpa interaksi. Pengujian klasifikasi 2 jalur tanpa interaksi merupakan pengujian hipotesis 3 rata-rata atau lebih dengan 2 faktor yang berpengaruh dan interaksi antara kedua faktor tersebut ditiadakan. Tujuan dari pengujian hipotesis ANOVA 2 jalur adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Yang kedua, ANOVA 2 jalur dengan interaksi. Pengujian klasifikasi 2 jalur dengan interaksi merupakan pengujian beda 3 rata-rata atau lebih dengan 2 faktor yang berpengaruh dan pengaruh interaksi antara kedua faktor tersebut diperhitungkan. Pada dasarnya, pengujian hipotesis ANOVA 2 jalur dengan interaksi sama seperti ANOVA 2 jalur tanpa interaksi. Yang berbeda hanyalah pada tabel ANOVA-nya. Untuk contoh studi kasus yang akan kita angkat pada pembahasan kali ini akan diterangkan oleh Noval Yuda Permesta. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh studi kasus two-way ANOVA. Dari 5 tablet obat sakit kepala diberikan kepada 25 orang yang sakit kepala. Setelah beberapa jam, obat itu dapat mengurangi rasa sakit. Ke-25 orang tersebut dibagi secara acak ke dalam 5 kelompok dan masing-masing diberi 1 jenis obat. Berikut data lamanya minum obat tersebut dengan berkurangnya rasa sakit. Nah, di sini ada tabel. Pertama ada suhu dan juga tungku. Untuk cara penyelesaiannya gunakan taraf signifikansi 0,05 untuk menguji hipotesisnya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah suhu yang berbeda tidak berpengaruh pada umur suku cadang tersebut? Yang kedua, apakah tungku yang berlainan tidak berpengaruh pada umur suku cadang tersebut? Dan yang ketiga, apakah jenis tungku dan suhu tidak saling berinteraksi? Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivan Dwirianto. Oke, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian yang diketahui. B sama dengan 3, K sama dengan 4,
N sama dengan 2 dan A sama dengan 5%. Prosedur pengujian hipotesis. 1. Perumusan hipotesis. Kasus A, HA sama dengan A, sama dengan A kuadrat sama dengan A3 sama dengan 0. HA sama dengan sekurang-kurangnya 1, A1 dan 0. HA sama dengan B1 dan B kuadrat sama dengan B3 sama dengan 0. HA sekurang-kurangnya 1, B1 dan 0. Kasus C, H sama dengan A buka kurung A B 11 sama dengan AB 12 dan AB 13. HA sekurang-kurangnya 1, AB 1 sama dengan 0. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah Tirtarani. Selanjutnya adalah menghitung nilai F0. Jadi seperti yang sudah tertera pada tabel, kita memiliki 4 sampel tungku, yaitu tungku 1, tungku 2, tungku 3, dan tungku 4, dan memiliki suhu 500, 550, dan 600. Jadi untuk menghitung jumlah kuadrat total, rumusnya adalah JKT sama dengan B sigma I sama dengan 1, K sigma J sama dengan 1, N sigma K sama dengan 1, X pangkat 2 IJK dikurang T pangkat 2 per BKM. Nah, jadi kita masukin semua sampel yang ada di tabel dari 227, kita pangkatkan 221 sampai di sampel terakhir yaitu 219 pangkat 2. Jadi 227 pangkat 2 ditambah 221 pangkat 2 dan seterusnya sampai 219 pangkat 2 dikurang total dari keseluruhan sampel seperti yang tertera pada tabel, berarti total keseluruhannya adalah 5159. Jadi kita pangkatkan 2 per 24. 24 itu adalah total dari jumlah dari segala sampel. Nah, kita hitung dan hasil akhirnya adalah 17.116,96. Oke, selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat baris. Jadi yang tertera di tabel itu kan ada data baris, ada data kolom. Nah, untuk yang baris itu berarti dari atas ke bawah, berarti jumlah total dari keseluruhan dari atas ke bawah. Rumusnya adalah JKB sama dengan sigma BI sama dengan 1 TI pangkat 2 per KN dikurang T pangkat 2 per BKN. Berarti 1871 pangkat 2 ditambah 1704 pangkat 2 dan seterusnya per 8 dikurang 5159 pangkat 2 per 24. Jadi totalnya adalah 5194. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat kolom. Nah, kalau kolom berarti datanya itu menyamping dari samping kanan ke samping kiri. Berarti rumusnya adalah JKK sama dengan sigma BJ sama dengan 1 TJ pangkat 2 per BN dikurang T pangkat 2 per BKN. Nah, data yang menyamping itu kita pangkatkan 2, berarti 1219 pangkat 2 tambah 1205 pangkat 2 dan seterusnya per 6 dikurang 5159 pangkat 2 per 24. Dan hasil dari jumlah kuadrat kolom itu adalah 4.963.125. Nah, yang terakhir kita akan menghitung jumlah kuadrat bagi interaksi baris kolom. Jadi menghitung jumlah kuadrat interaksi antara baris dan kolom itu rumusnya adalah JKI sama dengan sigma BI sama dengan 1, sigma KJ sama dengan 1 TIJ pangkat 2 per N dikurang sigma BI sama dengan 1 TI pangkat 2 per KN dikurang sigma KJ sama dengan 1 TJ pangkat 2 per BN ditambah T pangkat 2 per BKN. Kita hitung semuanya, lalu total dari keseluruhan jumlah kuadrat bagi interaksi baris dan kolom adalah 3127.
Baik, saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Jumlah kuadrat error JKE sama dengan jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat baris dikurangi jumlah kuadrat kolom dan dikurangi jumlah kuadrat bagi interaksi baris kolom sama dengan 17.116,96 dikurangi 5.194 dikurangi 4.963,125 dikurangi 3.127, hasilnya 3.832,835. Selanjutnya rata-rata kuadrat baris atau S1 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat baris dibagi dengan derajat bebas, yaitu menunjukkan 5.194 dibagi 2, hasilnya 2.597. Selanjutnya rata-rata kuadrat kolom S2 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kolom dibagi derajat bebas sama dengan 4.963,125 dibagi 3, yaitu menunjukkan hasil 1.654,375. Dan rata-rata kuadrat interaksi S3 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat bagi interaksi baris kolom dibagi derajat bebas sama dengan 3.127 dibagi 6, menunjukkan 521,167. Untuk yang di bawah ini tabel yang menjelaskan yang saya jelaskan tadi ya. Untuk slide selanjutnya, keputusan dan kesimpulan pada kasus A, karena F yang diperoleh lebih besar daripada F tabel, maka hipotesis nolnya ditolak. Artinya suhu yang berbeda berpengaruh pada umur suku cadang tersebut. Pada kasus B sama seperti kasus A, F yang diperoleh lebih besar daripada F tabel, maka hipotesis nolnya ditolak. Dan pada kasus C ini berbeda dengan kasus A dan B, karena F yang diperoleh lebih kecil daripada F tabel, maka hipotesis nolnya diterima. Artinya jenis tungku dan suhu tidak berinteraksi. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pemaparan materi dan juga sekaligus penjelasan mengenai cara penggunaan Microsoft Excel 2 Ways ANOVA akan dijelaskan oleh Abimanyu. Di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana pengerjaan ANOVA 2 jalur menggunakan Excel. Yang pertama, masukkan datanya terlebih dahulu yang sesuai dengan soal. Seperti ini. Selanjutnya, pilih menu data dan pilih menu data analis. Di sini sesuai dengan soal, maka menggunakan ANOVA 2 sisi dengan replication. Selanjutnya pencet OK. Nah, yang pertama input ranknya dulu. Ranknya itu dari sini sampai ke sini. Dia memasukkan datanya itu. Selanjutnya itu row per sampel. Row per sampel di sini itu adalah 2, yaitu dari yang ini dengan ini itu 2. Maka kita masukkan 2. Alfanya adalah 0,05. Nah, selanjutnya itu kita menyesuaikan output ranknya supaya tidak hasilnya itu tidak nongol di sheet selanjutnya. Kalau pengen ditaruh di sheet yang tempat yang sama, maka tentukan dulu output ranknya. Saya tentukan di sini. Salah.
tentukan di sini. Selanjutnya tinggal pencet oke, maka akan keluar datanya seperti ini. Keluar semua datanya seperti ini. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih, dan saya akan lanjutkan kepada moderator. Untuk penjelasan dari kelompok kami cukupkan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.